Tidak hanya dikenal dengan kekayaan akan flora dan faunanya, Papua masih memiliki suku-suku asli yang mempunyai kehidupan yang unik dan menarik. Di sebelah selatan Papua terdapat daerah yang diapit oleh dua sungai besar dan gunung-gunung dari sisi utara, yakni suku pedalaman asli Papua yang dikenal dengan sebutan suku Korowai. Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda Johannes Vooghuizen. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai sekitar 3.000 orang. Salah satu keunikan dari suku ini selain tidak menggunakan koteka, suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka bangun biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15 sampai dengan 50 meter. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon, bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini takut terhadap serangan Lalio atau iblis yang kejam. Konon katanya Lalio merupakan makhluk yang berjalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Namun sebutan Lalio juga ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka. Bahkan orang-orang Papua lainnya pun bisa disebut dengan julukan Lalio. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi tersebut merupakan warisan dari leluhur yang harus tetap dilaksanakan. Sehingga mereka akan tetap merasa nyaman dan aman, meskipun harus bersusah payah memanjat pohon yang tinggi. Dalam pembuatan rumah pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan sebagai pondasi rumahnya. Kemudian pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding dan atap rumahnya. Setelah itu semua bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari, karena suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Sehingga sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu guna mengusir roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami saja. Mereka memanfaatkan hutan yang lebat sebagai sendi kehidupan. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafura. Mereka merupakan pemburu dan pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Sampai sekitar tahun 1975, Korowai hanya mengenal satu sama lain di antara mereka dan hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Suku ini memiliki kehidupan yang seimbang, di mana mereka begitu menjaga hubungan antara sesama manusia dan alam. Suku Korowai sendiri memiliki makanan pokok berupa sagu. Bagian dalam dari pohon sagu diolah menjadi tepung sagu, lalu dimasak secara tradisional sesuai menu tradisi mereka. Pada proses awal pembuatan, batang pohon sagu dikuliti.
Bagian dalamnya ditempa menggunakan kapak kayu hingga hancur dan membentuk serabut. Lalu serabut batang sagu dicampur dengan air dan diperas layaknya membuat santan. Sari sagu dialirkan melewati pipa kayu, lalu ditampung dalam wadah dan didiamkan selama beberapa hari dan kemudian akan menjadi bubuk sagu yang sudah siap diolah. Berbeda dengan papeda yang sama-sama terbuat dari sagu, suku Korowai menyantap sagu mereka dengan balutan daun sagu. Dan biasanya di dalam balutan diletakkan beberapa ulat sagu. Dan mereka menganggapnya sebagai lauk-lauk yang sangat lezat. Selain akses makanan yang terbatas, suku Korowai juga tidak mengetahui pengobatan medis modern. Karena biasanya mereka akan mengobati berbagai penyakit dengan rempah dan ramuan herbal yang mereka temukan di hutan. Suku ini sangat menyadari hal baik dan jahat. Hal itu dikarenakan penduduk sekitarnya mengerti dan memahami keseimbangan alam, kesehatan, seksualitas, dan pengetahuan dunia roh. Penduduk setempat percaya alam semesta dipenuhi dengan makhluk spiritual, roh-roh halus yang berbahaya. Dalam suku tersebut, jika terdapat sosok wanita tua yang memahami dan memiliki pengetahuan spiritualitas, maka dianggap sebagai tokoh yang dihormati dan disegani. Banyak rumor yang beredar bahwa suku Korowai adalah suku kanibal. Pasalnya, rumor tersebut sudah melekat sebagai salah satu tradisi yang menarik untuk diteliti oleh para ahli, namun sedikit menakutkan untuk dikunjungi. Namun setelah berhasil mengunjunginya, ternyata rumor itu tidak benar, sebab penduduk suku Korowai tidak mengonsumsi daging manusia. Hanya saja bila terdapat penduduk yang menggunakan ilmu sihir, yang disebut dengan kuak-kuak, maka mendapat ritual memakan daging manusia. Dan hal itu sebenarnya tidak benar dan harus dimusnahkan sebab melanggar aturan hukum adat suku Korowai. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Begitu setaranya suku ini hidup tanpa ada strata sosial seperti adanya kepala suku atau panglima perang. Hingga saat ini suku Korowai tetap eksis dan menjalani kehidupan mereka dengan tradisi yang mereka anut sejak dulu. Bahkan kini suku Korowai menjadi salah satu destinasi favorit bagi para petualang dan wisatawan dari luar negeri yang ingin mempelajari kehidupan mereka. Demikian kami sampaikan sekilas tentang kehidupan suku Korowai di pedalaman Papua.